Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Saya ingin memberikan tutorial bagaimana mengolah statistik dengan program statistik yang namanya EFUSE. EFUSE ini sangat baik digunakan untuk data-data yang sifatnya seperti data panel atau pool data. Hari ini saya ingin memberikan tutorial kepada Bapak Ibu bagaimana mengolah statistik dengan data panel atau pool data dengan pendekatan intervening. Yang mana intervening ini sebagai mediator. Apakah memediasi tidak faktor X ini terhadap Z? Sudah diuji semuanya. Ada dua model yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu model pertama yaitu antara X dengan Z, dan model kedua antara X dengan Y. Nah, kemudian nanti sesudah dua model ini terbentuk, maka selanjutnya diolah menggunakan path analisis atau Sobel analisis. Oke, ikutin caranya seperti ini. Sebelumnya tidak perlu tegang-tegang, kita ngopi dulu. Bapak Ibu, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana mengolah data panel dengan intervening. Saya mengambil judul peran mediasi adopsi inovasi teknologi e-banking antara capital advance dan risiko keuangan terhadap kinerja perbankan Persero di Indonesia. Nah, ini kerangka berpikirnya yaitu untuk X1-nya kecukupan modal dengan alatnya CAR, kemudian X2-nya yaitu risiko keuangan dengan alatnya adalah standar deviasi ROE. Kemudian untuk variabel Z-nya atau interveningnya yaitu Fintech teknologi. Nah, caranya saya seperti biasa untuk membuat intervening. Ini ada dua model ya, model 1 dan model 2. Seperti biasa saya dibuat jendela seperti ini, penelitiannya, kemudian kerangka berpikirnya seperti ini. Nah, sudah dibuat kerangka berpikirnya dengan dua model. Kemudian masukin datanya, olah datanya, yaitu 4 olah data resiko bisnis seperti ini, resiko bisnis yang sudah diolah, kemudian Fintech adoptionnya ya, dengan kodenya MA dengan 8 variabel menggunakan sistem dummy, kemudian CAR kecukupan modalnya. Sesudah selesai dengan 4 variabel ini dengan menggunakan sistem intervening, yaitu memediasi ya antara X dan Y, apakah Z ini memediasi antara X dan Y. Kemudian ini karena datanya data panel yaitu gabungan antara cross section dan time series, maka dibuka yaitu balance panel. Untuk tahun dibuat 2012. Ini untuk time seriesnya. Untuk cross sectionnya ada 4 perusahaan atau 4 objek perusahaan, yaitu Bank BUMN atau Bank Persero. Kemudian dibuat works filenya atau WF-nya. Saya buat dengan PS03. Kita cek sudah sesuai datanya dengan yang sudah dibuat. Oke, sudah ya. Kemudian masukkan datanya. Pertama ROA saya buat dengan series. Kemudian ketik ROA, tinggal oke. Kemudian upload datanya seperti ini. Tinggal copy saja yang sudah dibuat. Ini dengan persentase ya. Copy, kemudian pastekan di sini.
seperti biasa. Nah, dibuka dulu seperti ini dengan plus minus. Oke, sudah semua termasuk datanya, tinggal save kalau udah sesuai. Save dan tutup. Oke, berarti ROA sudah masuk datanya. Kemudian selanjutnya yaitu resiko bisnis dengan risk, itu standar deviasi dari ROE. Kita masukin datanya, yaitu buat dulu objek, new object, series, kemudian risk, oke, risiko. Masukin datanya. Oke, tinggal copy saja seperti ini. Tinggal pastikan seperti ini. Oke, buka, tinggal paste. Oke, kalau udah sesuai, tinggal save saja. Oke, tinggal oke. Nah, berarti sudah dua ya, risk, ROA. Selanjutnya fintech adoption, teknologi e-banking ya, dengan 8 variabel sesuai dengan OJK. Bila mana ada ditulis 1 dan tidak ada ditulis 0 karena sistemnya dummy. Seperti biasa FA, kemudian masukin datanya seperti ini, tinggal copy, sorot semuanya, copy, tinggal pastikan. Buka dulu plus minus. Nah, oke, sudah masuk, tinggal save. Pastikan untuk olah datanya dengan Excel standarnya internasional ya. Jadi bukan koma, melainkan titik. Kalau biasanya kalau standar nasional dia tidak bisa membaca views-nya. Oke, terakhir yaitu car. Seperti biasa, tinggal buka car-nya, copy paste juga, dan pastikan ini tadi standar internasional ya Excel-nya, sehingga bisa terbaca oleh views. Kalau standar nasional biasa tidak mau ya. Nah, oke, sudah masuk semua, tinggal save. Oke, berarti sudah masuk semua data keempat variabel tersebut. Nah, kita judulnya seperti ini. Seperti biasa, siapkan format bab 4-nya atau template bab 4-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk intervening ini pengujiannya ada 2 model. Jadi ada pemilihan model 1 dan pemilihan model 2. Begitu juga untuk regresinya juga, regresi model 1 dan 2. Pokoknya terdiri 2 model. Yaitu yang pertama, model pertama X1 X2 terhadap Z. Model 2 X1 X2 Z terhadap Y. Ya, jadi 2 model. Nanti digabungkan, diuji Sobel dan diuji PET analisis untuk membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, ini untuk membuat model 1. Model 1 tinggal oke. Nah, ini sudah jadi ya model 1, yaitu X1 X2 terhadap Z. Nah, sekarang tinggal buat model 2, yaitu X1 yaitu car. Pertama harus diklik, yaitu Y-nya terlebih dahulu, yaitu ROA. Kemudian Z intervening yaitu FA. Kemudian X1 yaitu car. Kemudian X2 yaitu standar deviasi atau risk ya. Tinggal buat grup 4 variabel seperti ini. Sudah kita buat ini model 2. Jadi ada 2 model yang harus dibuat untuk pengujian intervening atau penyajian penelitian, hasil penelitian untuk model intervening ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi ya, ada model 1, model 2.
Nah, selanjutnya tinggal fokus per model tadi. Sekarang pemilihan model 1. Pokoknya di model 1 dari uji model, kemudian asumsi klasik, kemudian uji hipotesa, semua di satu model. Jadi tertata ya, lebih tertata. Nanti model 2 semuanya dari uji intervening, uji asumsi klasik, pemilihan 2 model termasuk uji intervening. Nah, pertama langkah yang harus ini depresi standar statistik. Jadi data yang masuk ke EViews. Kita ambil yang terbanyak saja dengan model 2. Nah, baru ke fokus di model 1, yaitu variabel data panel untuk variabel fintech adoption ya. Jadi Z-nya adalah fintech adoption. Kita cari cowok-tesnya. Biasa untuk mencari cowok-tes, siapkan dulu di model 1 seperti ini. Tinggal masukkan equationnya, make equationnya. Kemudian ininya masuk di pick asset ya, cross sectionnya di pick asset. Kita oke, sudah seperti ini. Posisinya di pick asset. Nah, ini kalau sudah sini, ini udah hasil dari pick model atau pick effect model. Kita save aja pick effect model 01 atau pick model 01 bisa juga. Oke, kemudian sudah jadi, kita buka untuk cari cowoknya. Nah, ini hasil cowoknya, kita simpen saja namanya dengan cow 01 model 1 ya. Cow model 1. Simpan namanya dengan cow model 1. Oke, sudah, tinggal kopikan saja hasil dari cow model 1 ini. Atau uji cow test model 1 ini. Kita kopikan seperti ini. Kemudian klik kanan, copy. Oke, pastekan. Nah, seperti ini. Sudah masuk untuk cow test. Hasilnya 0,009. Jadi di bawah 0,05. Tentu saja kalau di bawah 0,5 untuk membandingkan common effect dan peak effect, hasilnya adalah peak effect. Maka untuk cowok di ini model 1 dapat peak effect. Kemudian kita cari Hausman untuk memastikan dapat apa. Untuk Hausman ini masuknya di random ya, seperti ini. Oke, tinggal oke. Kalau udah random seperti ini, tinggal sekarang sudah masuk ini, sudah random effect model. Kita kalau kasih namanya random effect model atau RAM. Anggap saja ini, bukan anggap saja, ini model 1, RAM 01. Kemudian kita cari untuk Hausman-nya. Tinggal klik Hausman testnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya. Kita namain saja untuk disimpan dengan Hausman 01 bisa juga, atau host 01, terserah Bapak Ibu ya untuk penamaannya, untuk memudahkan saja. Kita klik di sini. Oke, tinggal ambil datanya, copy. Kemudian sudah di copy, dipastekan di sini. Hasilnya ternyata di atas 0,05, ini 0,6. Berarti pemilihannya di atas 0,5 mendapatkan random, berarti berbeda nih. Cow dapat fix, kemudian untuk Hausman dapat random. Nah, tinggal pilih yang ketiga, LM test. LM test ini posisinya di non, seperti ini, non semua. Oke ya. Nah, ini posisi common effect model di CEM. Kemudian ini hasil untuk LM-nya. Tinggal copy saja, tinggal pastikan seperti ini. Kalau bila tidak rapi, dirapihkan seperti ini.
Nah, untuk LM ini diuji yaitu dengan Boltzpaggennya. Ini Boltzpaggen 0,05 ya, di bawah 0,05, maka didapat dari dua model ini mendapatkan random effect. Berarti di sini ada dua random effect. Hasilnya, kesimpulannya, karena ada dua random effect, untuk pemilihan model di model 1 ini dapat random ya, dapat random effect seperti ini. Berarti untuk pengujian selanjutnya menggunakan random effect karena didapat dari hasil pengujian dua model, kesimpulannya mendapat random effect seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya cari model estimasi model random effect. Tinggal buka saja tadi yang rem ya, atau kalau tidak ada buka lagi di posisi random effect atau random seperti ini. Ini karena ini hasil kesimpulan akhir menggunakan random. Nah, tinggal dikopikan saja hasil dari random effect ini. Seperti ini, tinggal copy. Oke, tinggal pastekan seperti ini. Ini hasil dari random effect model. Nah, sini sudah jelas, tinggal hasil rekapitulasi dari random effect model ini. Untuk CAR 0,001 berarti di bawah 0,05 signifikan. Kemudian untuk resiko bisnis juga di bawah 0,05 ya, sehingga dua-duanya berpengaruh signifikan ya, karena di bawah 0,05 baik CAR maupun risk terhadap FA ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari pengujian asumsi klasik. Sebenarnya asumsi klasik ini ada beberapa pendapat dari para ahli, tidak perlu untuk asumsi klasik, cukup dengan pengujian dua model saja. Tapi bila mana Bapak Ibu ingin memastikan, ingin menguji juga, dipersilakan lebih baik ya, seperti ini. Jadi untuk normalitasnya di ini seperti ini ya, tinggal dirapihkan saja. Ini posisi seperti ini, kondisinya normal ya, dilihat dari data yang ada terlihat ya, menunjukkan normal. Kemudian heterogenesitas juga sama, jadi tidak terarah gitu ya. Kalau tidak terarah berarti tidak terjadi heterogenesitas. Seperti ini carinya dengan uji heterogenesitas. Kemudian untuk melihat gambar dengan resite ya, ya tinggal copy saja seperti ini, jadi tidak mengarah di satu titik gitu ya. Ini berarti keadaannya tidak terjadi heterogenesitas. Kemudian autokorelasi. Untuk autokorelasi ini bisa dengan posisi random untuk mendapatkan Darwin-Watson-nya, Darwin-Watson ya. Nah, dilihat dari Darwin-Watson kelihatannya di atas 0,05, ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi ya untuk Darwin-Watson. Kemudian nah ini, jadi data ini Darwin-Watson-nya yang dilihat untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Oke, selanjutnya uji multikolonialitas atau multikol. Ya, ini menunjukkan kalau tidak terjadi multikol bila mana tidak lebih dari angka 1 atau 1% ya. Untuk mencarinya tinggal buka seperti ini di korelasi, tinggal copy seperti ini. Kemudian tidak lebih dari 0, tidak lebih dari nilai 1 atau 100% atau 1 ya. Nah, berarti untuk uji asumsi klasik sudah selesai. Tinggal uji hipotesis dari model 1 ini. Ya, model 1 dan model 2 harus dibuat.
Nah, seperti ini. Jadi asumsi klasik untuk hipotesis 1 yaitu capital audience atau CAR terhadap Pentek adoption yang pertama. Ya, seperti ini. Nah, kita untuk memudahkan kita masukkan hasil tadi ya, hasil dari karena didapat common effect, maka didapat random effect, maka random effect jadi acuan. Nah, untuk uji hipotesis 1 yaitu CAR terhadap Pentek adoption atau FA. Hasilnya 0,019 menunjukkan berpengaruh signifikan, hasilnya positif. Ya, nah, seperti ini. Kemudian untuk risikonya ini hasilnya 0,005 ya. Ini juga menunjukkan berpengaruh positif juga. Di bawah 0,005 ya, ini 0,000 bahkan lebih besar kembali. Ini hasilnya saat ini positif seperti ini ya, berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Jadi resiko keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pentek adoption. Nah, sekarang yang simultan ya. Yang simultan juga sama antara CAR risiko keuangan terhadap Pentek adoption ya. Oke, hasilnya sama, berpengaruh positif karena probability-nya 0,000 positif arahnya, sehingga menunjukkan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pentek adoption. Kemudian untuk koefisien determinasi ya, untuk mengetahui tingkat pengaruh ya, tingkat pengaruhnya ini pengaruhnya sampai dengan 60%. Sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke, untuk model 1 sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana pemilihan model 2 atau pengujian model 2 sampai dengan uji hipotesis model 2. Model 2 seperti biasa dibuka model 2. Sekarang untuk cownya terlebih dahulu yaitu fixed effect. Seperti ini. Ya, fixed effect. Posisinya kita simpan PEM02 seperti ini. Kemudian kita ambil untuk cow testnya, tulis cow 02 seperti ini. Oke, kemudian copy ya, tinggal pastikan di hasil seperti ini. Oke, tinggal pastikan hasilnya seperti ini. Hasilnya 0,00, berarti ini hasilnya adalah fixed effect untuk pemilihan model 2 ini karena di bawah 0,05. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan Hostman, yaitu pemilihan fixed effect dengan random effect. Untuk masuknya di random, kemudian ambil, sudah keluar hasilnya, ini simpen dulu, adalah random effect model 02 atau model 2. Kemudian cari untuk uji randomnya, Hostman-nya, tinggal sudah kebuka, tinggal Hostman 02, tinggal save aja dengan Hostman 02. Oke, kalau sudah tinggal oke. Tinggal diambil datanya. Ini untuk Hostman ini yaitu hasilnya probabilitas 0,00, berarti di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa didapat adalah fixed effect karena di bawah 0,05. Jadi sudah dua dengan hasil fixed effect. Sebenarnya kalau sudah dua hasil seperti ini nggak perlu lagi untuk Lagrange, karena walaupun diuji percuma lah istilahnya seperti itu, karena sudah ketahuan hasilnya ada dua model
yang bisa dijadikan dasar untuk hasil, yaitu mendapatkan fixed effect. Jadi random tidak perlu, tapi untuk pembelajaran atau untuk meyakinkan hasilnya, pengen tahu hasilnya, kita uji juga dengan random ini menggunakan non atau common ya. Kemudian sudah dapat common effect, CEM02 disimpan, kemudian dilihat LM-nya. LM-nya seperti ini, leng-leng. Nah, dicari adalah batch pagannya. Ini batch pagannya hasilnya 0,00, berarti sudah jelas hasilnya random karena di bawah 0,05. Jadi ada 2 fixed effect dan 1 random. Kesimpulannya untuk model 2 ini didapat dengan fixed effect model. Ya, walaupun dapat random tapi ada 2 yang hasil kesimpulan hasilnya ada fixed effect model, yaitu Hostman test dan Chow test. Kesimpulannya mendapat fixed effect model, sehingga estimasi model 2 dapat fixed effect model. Semua dasar perhitungan selanjutnya dengan menggunakan fixed effect model karena mendapatkan hasil fixed effect model. Nah, tinggal kalau dilihat dari hasil fixed effect model, kita lihat lagi untuk fixed effect modelnya. Nah, dengan fixed, nah hasilnya semua berpengaruh signifikan semua karena di bawah 0,05 semua probabilitasnya, sehingga menunjukkan signifikan semua, berpengaruh signifikan semua. Kita masukin data hasil dari fixed effect model tadi, kita turunkan seperti ini draft buat 4-nya. Nah, tinggal pastikan seperti ini. Nah, kemudian tinggal dilihat. Nah, ini di bawah 0,05 semua ya, FA-nya, CAR-nya, RIS-nya semua. Jadi semua signifikan. Hasilnya signifikan untuk model ini. Untuk RIS-nya signifikan, CAR-nya, FA-nya signifikan. Kemudian nilai adjust R-square-nya tinggal diambil saja. Adjust R-square-nya di copy, dipastikan. Kemudian F statistiknya. Jadi secara simultan ini berpengaruh signifikan juga ya, karena hasilnya 0,000, berarti sangat signifikan sekali hasil dari simultan untuk pengujian ini ya, sangat ini, jadi sangat signifikan. Nah, selanjutnya sesudah dapat hasil model ini, kita pengujian asumsi klasik untuk model 2. Seperti biasa ya, sama prinsipnya ya, saya percepat saja karena prinsipnya sama ya. Tinggal copy pastekan seperti ini, semua tidak terjadi autokorelasi ya, kemudian normal, kemudian tidak terjadi multikolonitas. Untuk caranya sama, jadi saya percepat saja mengingat waktu juga ya, terlalu lama. Prinsipnya sama dengan yang tadi, cara ngambil semuanya. Tinggal Bapak Ibu ikutin saja caranya seperti ini. Oke. Kemudian untuk David Bason-nya, kemudian multicolnya kita cari juga varian. Nah, udah hasilnya seperti ini ya. Nah, baru sekarang bagaimana menguji hipotesis dari semuanya. Jadi dengan asumsi klasik sudah memenuhi syarat, begitu juga pengujian 2 model sudah memenuhi syarat, sehingga bisa dilanjutkan ke uji hipotesis. Hipotesis ini ada uji T dan uji M. Isinya untuk hipotesis 4. Ya, ini hipotesis 4 yaitu capital audience terhadap kinerja perbankan dengan ROA. Seperti itu. Ini kita untuk memudahkannya dipastikan dulu di sini ya. Dipastikan untuk memudahkan dalam melihat hasil
Nah, hasil ini dengan menggunakan Fick effect ya, karena yang didapat tadi kesimpulannya menggunakan Fick effect model. Ya. Nah, untuk CAR-nya tinggal pastikan seperti ini 0,003 ya, di bawah 0,05, berarti sudah pasti bahwa ini berpengaruh signifikan ke arah positif, atau capital audience berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk hipotesis 5-nya ini juga sama, risk ini 0,003 ya, hasilnya di bawah 0,05, maka ini untuk risiko keuangan terhadap kinerja pun berpengaruh positif dan signifikan juga. Kemudian Pentek terhadap kinerja ya, untuk hipotesis 6 ya, tinggal masukkan ini hasilnya signifikan juga 0,01 di bawah 0,05, berarti di sini berpengaruh signifikan ke arah positif juga sama ya. Jadi Pentek teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan dengan menggunakan alat ROA. Nah, selanjutnya kita uji F atau uji simultan capital audience dan risiko keuangan kemudian Pentek terhadap kinerja perbankan untuk model 2. Ini hasilnya signifikan juga ya, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Kemudian uji koefisiennya untuk memastikan berapa persentase tingkat pengaruhnya, tingkat keyakinan ya. Tingkat keyakinan untuk pengujian ini, yaitu keyakinan sangat yakin sekali karena hasilnya 97%. Hanya 13% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi sangat. Nah, udah dua model sudah diujikan. Selanjutnya dengan manual ya. Jadi karena di Evius tidak menyajikan pengujian PET analisis. Begitu juga Sobel. Jadi ini rumus-rumusnya sudah ada. Bapak Ibu tinggal buka saja atau tinggal lihat teori-teori tentang Sobel dan PET analisis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.